Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Pukat UGM, Zaenur Rohman menanggapi dugaan kasus korupsi yang menjerat nama Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Unsoed, Purwokerto Ahmad Sodik, ASO. Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengamankan 14 orang dalam giat operasi tangkap tangan, OTT, pada Kamis, 20 Agustus 2026. 12 orang di wilayah Purwokerto, Jawa Tengah dan 2 orang di DKI Jakarta. Barang bukti yang disita antara lain uang tunai sekitar Rp665 juta dan saldo rekening sekitar Rp99 juta, total sekitar Rp764 juta yang diduga berasal dari uang orang tua calon mahasiswa. Setelah pemeriksaan intensif, pada Jumat, 21 Agustus 2026, malam, KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka terkait pemerasan dan gratifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri tahun ajaran 2025 hingga 2026, yakni Rektor Unsoed, Ahmad Sodik, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Norman Ari Prayogo, Kepala Bagian Akademik Unsoed, Eko Sumanto, pihak swasta Dian Mulia Wardhana, pihak swasta Adi Wiharto, pihak swasta yang juga keponakan Ahmad Sodik, Mulyono alias Nono. Mereka ditahan 20 hari pertama atau hingga 9 September 2026 di Rumah Tahanan, Rutan, Cabang Gedung Merah Putih KPK. Penyidik menjerat ke-6 tersangka menggunakan pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 20 huruf C, KUHP yang baru. Korupsi sudah menyebar ke seluruh penjuru kehidupan bernegara. Dengan adanya kasus korupsi di Unsoed, Zaenur menyebut, itu berarti korupsi sudah menyebar ke seluruh penjuru kehidupan bernegara. Sampai-sampai institusi pendidikan yang seharusnya dapat menjadi teladan ternyata juga tidak bebas dari korupsi, kata Zaenur, dikutip dari tayangan Sapa Indonesia Malam yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Jumat, 21 Agustus 2026. Ia pun mengingatkan, kasus korupsi di lingkungan kampus tak hanya terjadi sekali ini saja, mengingat sebelumnya juga ada kasus korupsi di Universitas Lampung, Unila, yang terjadi pada 2022 lalu. Sebagai informasi, ada 4 tersangka dalam kasus korupsi di Unila, salah satunya adalah rektor saat itu, Karomani, yang pada Mei 2023 sudah divonis 10 tahun penjara, denda Rp400 juta, subsidiar 4 bulan, serta kewajiban membayar uang pengganti sekitar Rp8,075 miliar. Dan kalau kita ingat ini juga bukan kasus pertama ya ketika KPK menangani perkara korupsi di kampus, ujar Zaenur. Kita ingat di tahun 2022, KPK menangani korupsi penerimaan mahasiswa baru di Unila. Seleksi mahasiswa baru jalur mandiri rawan korupsi. Mengingat kemiripan kasus korupsi di Unila dan Unsoed, Zaenur menyebut bahwa seleksi mandiri memang rawan korupsi. Kalau kita lihat dari kasus Unila, itu kan tidak jauh dari jual beli kursi penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi mandiri. Ya, seleksi mandiri itu rawan korupsi, papar Zaenur. Zaenur pun menjelaskan alasan mengapa seleksi mandiri penerimaan mahasiswa baru rawan korupsi, yakni karena minim pengawasan. Sehingga, dengan mudah ada permainan uang untuk menentukan siapa yang bisa diterima sebagai mahasiswa di kampus. Kenapa demikian? Karena minim kontrol eksternal, tegasnya. Semua keputusan diambil di internal kampus, dan tidak lain dan tidak bukan dikuasai oleh pejabat-pejabat direktorat. Nah, ini kan membuat cara mereka bermain itu sangat mudah. Memainkan kursi, kemudian siapa yang berani membayar akan mendapatkan kursi, meskipun mungkin dari sisi skor, mereka tidak lolos. Tetapi, karena berani membayar dalam jumlah tertentu, mereka diloloskan. Jadi, memang di sini diskresinya sangat tinggi, kewenangannya dimonopoli, tidak ada kontrol dari pihak eksternal, maka ujung-ujungnya adalah korupsi. Modus skandal seleksi mandiri di Unsoed. KPK mengungkap skandal kasus dugaan korupsi, pemerasan, dan gratifikasi pada penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Unsoed melalui 3 klaster utama. Pelaksana Tugas, PLT, Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyampaikan penjelasan detail mengenai konstruksi perkara tersebut dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2026. Ia menyebut para pelaku memungut biaya tambahan di luar uang kuliah tunggal, UKT, dan iuran pengembangan institusi, IP,
yang berlaku resmi untuk kampus tersebut. KPK menemukan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri ini. Biaya tambahan dari pungutan di luar biaya wajib yang berlaku kami rasa sangat memberatkan orang tua calon mahasiswa, kata Taufik.